Shalom, selamat pagi anak-anakku semua yang ada di rumah. Apa kabar pagi ini? Mem berharap anak-anakku semua dalam keadaan baik dan sehat. Kita akan memulai proses pembelajaran kita di pagi hari ini. Anak-anakku semua siapkan Alkitab dan alat tulisnya. Ketika ada hal yang penting, anak-anak catat di bukunya masing-masing ya. Tetapi sebelumnya kita mengangkat satu pujian yang berkata, "Aku gereja, kau pun gereja." Semua anak-anak sudah tahu lagunya kan? Semua menyanyi ya di rumah. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Sorgawi, Bapa yang selalu mengasihi dan menyayangi kami anak-anak-Mu, terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan Yesus anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur walaupun dalam situasi dan kondisi saat ini mengharuskan kami untuk belajar di rumah, tetapi tidak mengurangi semangat kami untuk lebih mengenal Engkau lewat pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Tuhan Yesus, tolong kami untuk mengerti dan memahami pembelajaran kami di hari ini, sehingga menjadi bekal anak-anak kelak di kemudian hari. Ini doa kami mau bawa dan alaskan doa kami ini hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembelajaran kita di pagi ini masih lanjutan dari bab 1 yang telah disampaikan oleh Mem Elmita. Mem ulang kembali bahwa tujuan pembelajaran kita adalah anak-anakku harus mampu memahami arti dan makna gereja, dan anak-anak mampu menjelaskan beberapa aspek pergumulan gereja di masa lampau dan masa kini. Masih pada materi pergumulan gereja. Materi kemarin telah disampaikan oleh Mem Elmita, yaitu poin pertama, gereja yang terbuka. Sekarang Mem akan bahas tentang pemahaman tentang ajaran yang benar. Nah, selain eksklusivisme kesukuan, ada gereja-gereja atau kelompok-kelompok orang Kristen tertentu yang menganggap dirinya paling benar dan suci. Di kota Korintus, jemaat terpecah-pecah karena ada kelompok-kelompok yang menganggap diri masing-masing sebagai yang paling benar dan paling Kristen. Itu bisa kita lihat di dalam kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13. Dikatakan di situ, "Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, 'Aku dari golongan Apolos,' atau 'Aku dari golongan Kefas,' atau 'Aku dari golongan Kristus.' Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu, atau adakah kami dibaptis dalam nama Paulus?" Anak-anakku, sikap seperti ini adalah hal yang keliru. Tuhan Yesus sendiri tidak mengajarkan bahwa kelompok yang satu lebih baik daripada kelompok yang lain. Nah, di daerah pegunungan di Amerika Serikat, di kota Appalachia,
Ada kelompok orang Kristen yang percaya bahwa mereka mengikuti ajaran yang benar. Hal ini dapat dibuktikan dengan cara menguji iman mereka dengan memegang ular-ular yang sangat berbisa. Kalau mereka digigit ular dan tidak mati, maka hal tersebut membuktikan bahwa memiliki iman yang kuat dan benar. Pemahaman ini didasarkan pada kitab Markus 16 ayat 17 sampai dengan ayat 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sikap yang mirip dengan sikap ini adalah keyakinan bahwa Tuhan akan menyembuhkan kita bila kita berdoa. Sebagian orang mengatakan bahwa hal itu berarti kita tidak perlu ke dokter. Kalau sakit, kita berdoa saja. Kalau ke rumah sakit, cabutlah semua selang infus dan alat bantu pernapasan, lalu berdoa saja. Tentu pemahaman ini terlalu ekstrim dan berbahaya. Kita percaya bahwa Tuhan akan melindungi kita dari mara bahaya. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan kita. Namun kita juga percaya bahwa Tuhan mengaruniakan kita akal dan pikiran sehingga kita tidak akan dengan sengaja memegang ular dan meminum racun sambil mengharapkan kita akan tetap selamat. Sebab hal itu sama dengan mencobai Tuhan Allah. Nah, kita percaya Tuhan akan melindungi kita dari mara bahaya. Kita jangan mencobai Tuhan Allah kita dengan melakukan hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Poin yang ketiga, gereja yang gagal menjadi teladan. Mahatma Gandhi, seorang tokoh kemerdekaan India, pernah berniat pergi ke gereja untuk ikut beribadah. Gandhi telah banyak membaca Alkitab, khususnya kitab Injil Matius. Dia ingin sekali berkenalan dengan Yesus yang diakui sebagai Tuhan oleh orang Kristen. Malangnya saat itu ia hidup dan bekerja di Afrika Selatan dan pemerintahan negara itu mempraktekkan politik apartheid, artinya politik diskriminasi rasial. Orang kulit berwarna dilarang bergaul dengan orang kulit putih. Mereka dilarang memasuki gedung-gedung atau tempat-tempat yang khususnya disediakan untuk orang-orang kulit putih. Mereka pun dilarang menikah dengan orang kulit putih. Orang yang berani melanggar aturan-aturan ini akan dihukum dan dijebloskan ke dalam penjara. Banyak orang Kristen dan gereja yang menjadi batu sandungan bagi orang lain. Misalnya, Mahatma Gandhi pernah ditolak ketika ia ingin ikut beribadah di sebuah gereja di Afrika Selatan. Saat itu, Afrika Selatan memberlakukan politik apartheid, yaitu memisah-misahkan masyarakat menurut kelompok-kelompok ras dan warna kulit mereka. Gandhi sangat kecewa. Gandhi berkata, "Aku suka akan Kristusmu, tetapi aku tidak suka orang-orang Kristenmu. Orang-orang Kristen sangat berbeda dengan Kristusmu." Apa yang dikatakan oleh Gandhi sungguh sebuah kritik yang tajam bagi kita orang Kristen, karena kita sering kali gagal mencerminkan siapa Yesus Kristus yang sesungguhnya yang kita kenal dan sembah itu. Dalam cara apa lagi gereja dapat menjadi batu sandungan bagi orang lain? Ketika gereja dan orang Kristen hidup tidak peduli terhadap orang lain, khususnya mereka yang menderita di dalam kemiskinan. Bagaimana dengan gereja-gereja di Indonesia? Sudah pasti kita dapat menemukan gereja-gereja yang mewah dan berdiri di tengah-tengah kemiskinan yang sangat menyedihkan.
Apakah gereja-gereja itu punya kepedulian terhadap masyarakat di sekitarnya? Hal ini perlu diselidiki lebih jauh. Poin yang keempat, hidup saling berbagi. Sebuah cara hidup yang sangat menarik yang diperlihatkan oleh gereja perdana adalah bagaimana setiap orang menjual harta milik mereka dan kemudian hidup saling berbagi. Itu kita bisa baca di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai ayat 45 yang mengatakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Orang-orang Kristen perdana tidak menganggap milik mereka hanya untuk mereka sendiri. Mereka saling membagikan apa yang mereka miliki sehingga tidak ada seorang pun yang kekurangan. Cara hidup ini sungguh menarik sebab sangat berbeda dengan hidup sebagian orang yang materialistis, sangat mementingkan harta dan kekayaan. Orang yang materialistis selalu menilai orang lain daripada apa yang orang itu miliki. Mobil apa yang mereka kendarai, apa pakaian yang mereka kenakan, di daerah mana mereka, berapa luas rumahnya, di mana mereka berlibur, dan lain sebagainya. Kesimpulan dari pembelajaran kita dari bab 1 ini adalah bahwa gereja tidak boleh mengungkung dirinya dalam tembok-tembok gereja saja. Gereja mempunyai tugas dan misi keluar untuk memberitakan kabar sukacita atau memberitakan Injil dalam bentuk yang konkret. Misalnya, memberikan bantuan sosial, memberikan beasiswa, menolong korban bencana, dan sebagainya. Jadi, Injil tidak disampaikan hanya dengan kata-kata saja, melainkan dalam bentuk karya kasih yang nyata, yang benar-benar menghadirkan sukacita di kalangan mereka yang menerimanya. Dari pembelajaran kita di hari ini, anak-anakku mengerjakan tugas yang Mem akan berikan kepada kalian. Anak-anakku ceritakan apa yang dilakukan oleh gereja kalian ketika menghadapi suatu masalah bencana alam. Misalnya banjir, kebakaran, kelaparan, dan kemiskinan. Apakah gereja kalian ikut berbagi dengan kondisi jemaat yang ada? Jika ya, berikan contohnya, dan jika tidak, berikan alasannya. Tugas kalian kumpul langsung WA ke Mem 08124805709. Mem tunggu jawaban dari anak-anakku semua. Demikianlah pembelajaran kita di pagi hari ini. Biarlah materi yang Mem sudah sampaikan kepada anak-anakku semua yang ada di rumah dapat mengerti dan memahami. Sampai ketemu minggu depan dengan materi yang baru. Tuhan Yesus memberkati anak-anakku semua. Mari menutup pembelajaran kita di pagi hari ini. Kita satu di dalam doa. Ya Bapa, terima kasih atas gereja yang telah Engkau panggil keluar untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu. Tolonglah kami agar kami sungguh-sungguh menjadi alat-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami percaya bahwa Engkau tidak memandang diri kami secara pribadi atau kondisi gedung gereja kami, karena kami mengerti bahwa yang terpenting adalah kesungguhan kami untuk menjadi alat-alat kesaksian-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di dalam kerajaan sorga.